apalagi namanya Pak Deddy politikus, katanya mencalonkan gubernur, saya juga nggak tahu. Silakan lapor, tapi ada konsekuensi hukumnya. Ya bahwa itu tidak pidana, konsekuensi hukumnya kami akan melaporkan balik. Suka tempat ngumpul-ngumpul ini, teman-teman ini? Nggak tahu, saya jarang main. Jarang main? Iya. Hasil temuan teman-teman intel netizen gitu ya mungkin ini guna untuk membantah statementnya Kavi yang bilang jarang main sama mereka. Saya akan pasang badan untuk Hakim Imam Sulaiman. Siapapun dia saya akan lawan. Jadi begini Pak, kalau dibilang booster ya, nah, dari dia satuannya boosternya unit apa? Unit narkoba. Nah, motornya dicuci di tempat air, ya. Dia tinggalin motornya dicuci, dia pakai motornya air pulang. Nanti kalau selesai. Oh berarti sudah dekat dong kalau gitu? Iya makanya. Waktu penangkapan, apakah anggota itu ikut menangkap? Ikut, saya tahu. Yo, Bang Sri People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang ada abu yang bobo juga ada pakun. Dua mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyok. Yes. Bahaya ini mah, Kenapa tuh? Keretakan di persosmedan di platform TikTok yang Mamang pantau ya. Makin retak sepertinya nih, agak mengkhawatirkan juga nih untuk pengawalan PK nih, kekompakannya nih ya. Sampai-sampai tayangan semalam yang soal kesaksian Kavi sama Bapak Abdul Pasaren aja itu nggak kompak dibahas gitu. Jadi ada yang ngebahas itu juga tetap masih ada, cuman nggak sebanyak kemarin-kemarin. Juga ada yang masih ngebahas perihal perdebatan hasil tes DNA gitu. Terus juga ada drama-drama lainnya lagi gitu yang agak khawatir juga nih. Padahal nanggung kurang lebih 8 hari lagi padahal menuju pengawalan PK Saka Tatal ya. Sampai-sampai Kang Deddy bikin klarifikasi seperti ini meluncur. Nih, yuk diposting sama akun TikTok Kang Deddy Mulyadi. Sebelum di play ini kalau Santuy People mah kemarin aku baca di komennya masih pengen tetap kompak yuk fokus ke PK gitu ya. Ya misalkan kalau netizen yang lewat gitu yang kebetulan ada di dalam pusaran perdebatan ini, yuk balik lagi fokus yuk. Kalau misalkan nggak percaya sama Kang Deddy, netizen ya nggak apa-apa ya, seenggaknya dengerin omongan Pak Susno gitu ya, seenggaknya ya. Kita dengerin dulu nih klarifikasi Kang Deddy, ceki-ceki wow. Play. Banyak pihak yang meragukan dari hasil tes DNA yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan, dan anaknya Ibu Elisna. Bagi saya tidak ada masalah terhadap keraguan itu. Dan andai kata ada pihak yang akan membawa ke lab lain di dalam dan di luar negeri terhadap keluarga tersebut, dengan senang hati saya mempersilahkan. Dan saya pasti meminta pada keluarganya untuk ikut dites lagi. Itu nggak ada soal apapun ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah keterkaitan antara tes DNA dengan kasus. Menurut saya nggak ada kaitannya. Andai kata tes DNA kan sudah dilakukan dan sudah jelas itu keluarganya Pak Cecep Cianjur. Kemudian misalnya ada dugaan keterlibatan Peggy Setiawan ini dengan kasus Vina dan Eki, ya nggak ada masalah kalau ada bukti, ada petunjuk yang bisa diperlihatkan dan diarahkan, tinggal turun saja datang ke Polda Jabar atau ke Mabes Polri untuk disampaikan. Karena kan kita tidak mungkin hanya bicara di media sosial, alat buktinya kan harus dibawa. Silakan saja kepada pihak manapun, pada siapapun yang memiliki dugaan bahwa Peggy Setiawan Cianjur memiliki keterikatan dengan kasus Vina di Cirebon, dipersilahkan. Apabila punya alat bukti, punya petunjuk, punya dugaan, untuk menyampaikan ke Polda Jabar dan ke Mabes Polri. Saya pikir semua, karena tujuan kita mencari kebenaran, dan kebenaran tidak akan hanya bisa ditemukan dengan kita bicara media sosial. Kita harus turun ke lapangan. Dan yang berikutnya adalah concern saya. Saya katakan concern saya adalah hari ini satu, membebaskan 7 terpidana yang hari ini mendekam di penjara. 2, membebaskan Saka Tatal terhadap peristiwa yang telah dialaminya. Kemudian yang ketiga adalah mencari
apa yang menjadi faktor penyebab kematian Vina dan Eki. Apakah pembunuhan atau kecelakaan? Kalau pembunuhan, saya akan konsen harus didapat pelaku yang sebenarnya. Ini yang penting. Terima kasih pada semuanya. Tetap tenang, tetap tersenyum, dan saya akan terus konsisten meskipun apapun terhadap diri saya dialamatkan tuduhan, tidak akan menghentikan keikhlasan dan ikhtiar saya untuk berbuat bagi kepentingan kemanusiaan. Itu kalau yang aku tangkap ya dari Kang Deddy itu ya, mungkin flow plan-nya maunya begini. Ini PK dulu, misalkan sudah terbukti nih Saka Tatal juga 7 terpidana lainnya tidak bersalah, itu kan baru bisa banget untuk diusut ulang dari awal. Nah itu kemungkinan besar ada banget buat di take over sama Mabes. Nah nanti dari situ kalau misalkan nih siapa Peggy Cianjur itu yang sekarang lagi diperdebatan hasil tes DNA-nya ternyata terlibat, itu lebih enak dapetinnya karena udah dikunci sama Kang Deddy. Data bokapnya ada, Pak Cecep, data nyokapnya yang katanya nyokapnya Bu Elis ada gitu. Adiknya ada, rumah-rumahnya udah pada ketahuan nih datanya gitu. Jadi jangan sampai kepecah, dan sejauh ini yang kulihat di TikTok ya terutama ya, itu lumayan kepecah ya. Contohnya semalam munculnya Pak RT dan Kavi aja nggak terlalu banyak yang merespon, dalam artian ngebahas ulang gitu di TikTok. Nggak kayak kemarin-kemarin waktu pas masih ngawal pagi itu semuanya ada update apa, semuanya bahas nih, ngasih point of view. Ini nggak terlalu banyak ngebahas, justru lumayan banyak juga yang perdebatan tes DNA itu. Terus ada lagi drama percintaannya. Terus wah Pak Baliut sumpah. Iya padahal kan istilahnya Pak RT Pasar yang kemarin ditunggu-tunggu gitu loh ya. Ini giliran udah dihadirkan malah kayak seakan apa ya, nggak peduli gitu kali ya. Kedistraksi. Kalau kata aku mah menurutku ini kedistract sama hasil tes DNA kemarin yang untuk beberapa pihak ada yang meragukan. Untuk beberapa pihak ada yang oh ya udah percaya aja. Cuman kalau maksud dari Kang Deddy nih, ini udah tes DNA nih. Udah kita roll back dulu aja nih mengawal PK. Nanti begitu dapet enak nih dari nol dikawal bareng-bareng. Kalau udah terbukti PK-nya misalnya dikabulkan nih. Terbukti ngaco lu ya. Bisa di take over sama Mabes tuh, punya alasan kuat buat take over. Udah gitu punya alasan kuat buat ngawal, punya alasan kuat buat manggil Pak Rudiana, punya alasan kuat buat manggil para saksi Aib segala macamnya gitu. Kalau menurutku yang aku tangkep. Cuman entah kenapa ya, gara-gara banyaknya perdebatan ini aku jadi rada pesimis sekarang gitu. Tapi kalau sama Santuy People mah aku lihat di komen-komennya, ayo kita tetap fokus PK, semuanya rata-rata pada mau fokus gitu. Sampai bikin klarifikasi si Kang Deddy, tolonglah. Iya, padahal kan kalau menurut aku ya, yang aku tangkap nih Kang Deddy kenapa sampai ngetes DNA siapa namanya? Peggy Cianjur gitu kan. Itu kan untuk menjawab pertanyaan, iya Peggy itu bukan anaknya Pak Cecep yang asli gitu kan. Jadi sebenarnya ada desakan. Iya, jadi menurut aku yang aku tangkap ya Kang Deddy cuma mau meluruskan ini benar nggak? Oh ya udah berarti bukan ya gitu. Dan tapi itu juga tidak menunjukkan bahwa dia benar-benar bukan pelakunya kan, itu juga belum tahu gitu kan. Iya. Cuman meredakan desakan buat tes DNA karena ada desakan juga buat periksa yang ini, takutnya kalau meriksa yang ini sekarang ini yang PK nggak kekawal nih gitu. Jadi fokus satu-satu nih, kawal PK dulu. Misalnya PK dikabulkan, oke, berarti ada keanehan. Oke, berarti sekarang kita kawal untuk pihak Mabes take over. Oke, misalnya take over. Oke, kita kawal dari nol, cek TKP. Oke, kawal bareng-bareng gitu pelan-pelan. Kalau misalkan ternyata di ujung nanti nih Peggy Setiawan Cianjur terlibat misalkan ya, yang digembar-gemborkan oleh kubu netizen yang nggak percaya tes DNA, ya tinggal dicomot. Lebih enak menurutku. Kayak secara gak langsung Kang Deddy udah ngekunci posisi Peggy Setiawan Cianjur nih. Lu udah gue tes DNA-in, lu udah gue kasih platform buat klarifikasi, gak ada alasan lu buat kabur. Kalau di ujung nanti ternyata lu terlibat, lu langsung dicomot lu. Gitu kalau yang aku tangkep ya. Iya, ditambah lagi juga mukanya udah terpampang di mana-mana, jadi lebih gampang nyarinya ya emang ya. Kalaupun misalnya gitu ya, misalnya dia memang terlibat terus kabur gitu. Ya kan udah kelihatan udah mukanya. Udah banyak expose itu. Iya. Aku nangkep strateginya seperti itu. Cuman ya beberapa pihak ada yang menganggap dengan keluar hasil tes DNA kemarin gitu, menganggap wah ini Kang Deddy ngebelain, wah Kang Deddy masuk angin segala macam ya. Cuman ya itu sah sih beropini. Cuma aku menyayangkan aja jadinya tuh jadi nggak fokus ngawal PK-nya gitu. Asa
sayang gitu, ini masa Bu Titin lagi mau berjuang nih tanggal 24 nanti nih, tapi pengawalannya nggak maksimal, sayang gitu, kesian justru ke yang pada mau PK ini. Iya, karena kan ya balik lagi nggak bisa dipungkirin juga yang buka kasus ini tentang terpidana itu ya Bu Titin kan. Masaka trigger awalnya di punch sama kasusnya Peggy. Nah, aku berharap ditutup dengan klimaks kasusnya atau para terpidana ini mengajukan PK gitu. Aduh, tolonglah. Kita kasih next ya. Just. Ninyo. Yes. Dari Pak Susno nih. Ini aku dengan maksud misalkan untuk ada para netizen yang kontra sama hasil tes DNA nih, terus mampir. Kalau nggak percaya sama Kang Deddy, mah ya udah nggak apa-apa. Tapi minimal please ini mah dengerin Pak Susno. Gitulah ya. Ceki-ceki bawah. Play. Peninjauan kembali atau PK untuk terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu upaya yang diberikan oleh Undang-Undang Hukum Acara kita untuk membuka suatu kebenaran dalam rangka mencapai keadilan. Mengapa adanya PK? Ini berawal dulu kasus Sengkon dan Karta, nggak ada PK, sehingga dalam Hukum Acara Pidana yang baru tahun 81 diwadahilah PK. Kasus tewasnya Vina dan Eki di Cirebon, untuk tersangka Peggy Setiawan sudah selesai, sudah dimenangkan gugatannya dalam proses pra-peradilan. Dalam putusan nomor 5 sudah jelas tidak bisa dibuka kembali untuk Peggy Setiawan, sudah dikunci dengan putusan nomor 5. Nah, bagaimana untuk 8 terpidana? 7 seumur hidup, 1 8 tahun yang sudah bebas. Tentunya perlu juga suatu kebenaran ditegakkan dan keadilan diberikan pada mereka. Mengapa saya katakan demikian? Saya katakan demikian karena kemungkinan salah tangkap sebagaimana terjadi pada diri Peggy Setiawan terhadap 8 tersangka yang sekarang telah jadi pidana sangat besar, sangat mungkin. Kalau saya katakan ya 90-an%, kan boleh saya beranggapan seperti itu. Dan anggapan saya itu bukan anggapan kosong. Anggapan berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang polisi yang waktu dinas saya 30 sekian tahun, hampir 36 tahun saya habiskan di reserse. Apa yang mendasari? Yang mendasari proses penentuan tersangkanya sama mirip dengan Peggy. Tangkap dulu baru cari alat buktinya. Kemudian belum diperiksa apa-apa sudah tahu nama tersangkanya. Nama tersangkanya dibuat oleh Rudiana. Rudiana dari mana taunya? Dari Aep. Kemudian tidak satu pun di dalam perkara 8 terpidana ini menggunakan alat bukti saintifik. Jadi crime scientific investigation tidak dipakai. Jadi bukti forensik tidak ada. Bukan saya saja yang mengatakan begitu. Kapolri dalam amanat yang dibacakan Wakapolri pada Yudisium PTIK beberapa minggu yang lalu. Kapolri itu. Jadi kok aneh juga ya, hakimnya, jaksanya, sampai ke hakim agungnya, tingkat kasasi, kok mengamini saja gitu, divonis 8 tahun. Nah inilah kesempatan ini kita mohon bukan hanya pengacara Saka Tatal saja yang mengajukan PK yang akan disidangkan tanggal 24 Juli yang akan datang, tapi 7 tersangka yang sekarang jadi terpidana yang masih berada di dalam penjara segera ajukan peninjauan kembali. Mumpung timingnya masih tepat, situasinya masih tepat, publik seluruh Indonesia masih ngelotok luar kepala, hafal jalan cerita ini. Dan dalam proses PK tidak mungkin hukuman ditingkatkan. Hukuman untuk PK, putusan PK tidak akan meningkatkan hukuman. Membebaskan sangat mungkin. Mari kita saksikan PK ini. PK diajukan tentunya lewat Pengadilan Negeri Cirebon, terbuka untuk umum. Dan sidang terbukanya nantinya akan dikirim kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali, kepada Hakim Agung yang di Jakarta,
Mudah-mudahan hakim-hakim agung yang mengadili perkara peninjauan kembali SAKA betul-betul hakim yang bijak, hakim yang cerdas, hakim yang memperhatikan keadilan, hakim yang tahu akan kondisi keadilan yang berkembang di masyarakat sekarang ini. Mari kita ikuti, kita saksikan perkara peninjauan kembali untuk 1 terpidana dan nantinya mungkin untuk 7 terpidana. Mudah-mudahan kebenaran, keadilan akan tegak dan kasus ini sangat baik untuk praktisi hukum, mahasiswa hukum belajar bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Beginilah situasinya. Moga-moga ke depan penegakan hukum di negeri kita ini akan tambah baik. Terima kasih. Sama mirip. Nah, itu balik lagi yang ku bilang kan, ya mungkin ada netizen yang kecewa gitu atau nggak terima dengan hasil tes DNA PG Cianjur, akhirnya nggak mau ngedengerin Kang Deddy gitu atau kecewa sama Kang Deddy. Ya udah nggak apa-apa, tapi at least aja dengerin Pak Susno gitu. Tadi kan berapa kali setiap Pak Susno bikin video tuh selalu ada sisipan ajakan, yuk mari kita kawal. Mumpung lagi begini, lagi ibaratnya netizen lagi kompak gitu. Sayang gitu kalau kepecah belah mah. Jadi flow-nya itu nanti di PN Cirebon tanggal 24 itu dikoreksi untuk dapat keputusan apakah diterima atau enggak. Kalau diterima dikirim, nah disidangkan nih di Jakarta oleh hakim-hakim agung. Itu yang harus dikawal gitu. Sayang kalau nggak dikawal. Takutnya kalau nggak dikawal tuh takutnya masuk angin, nggak banyak yang protes jadinya tuh kalau nggak dikawal. Itu asa sayang gitu kalau nggak dikawal tuh. Ditambah lagi juga mumpung kita masih inget nih jalan ceritanya kayak gimana sih gitu kan, dari sisi A itu kayak gimana ceritanya, dari sisi B kayak gimana ceritanya gitu. Jadi kayak ayo bisa kok ngawal gitu, kita bisa ngawal dengan kita tahu ceritanya. Takutnya kalau misalnya kita nggak ngawal terus nanti senyap aja gitu kan, terus misalnya di masa depan mau diproses lagi, udah lupa ceritanya gitu. Terus juga ini upaya terakhir. Kalau ditolak ya udah bye gitu, bener-bener last upaya terakhir gitu. Kalau ditolak ya udah bye. Itu yang aduh dagdikduk mana sekarang lagi rada retak, lumayan gede lagi keretakannya. Aku cek aduh tolonglah ini mah ya. Bahkan nih anginnya sepertinya sedang menerpa Kang Deddy nih meluncur. Ninyo, kemarin diwakilkan oleh kuasa hukumnya Pak Pasren sama siapa namanya Kavi. Ini di sini ada menyampaikan kalau misalkan laporan yang diajukan oleh siapa namanya Ibu Aminah gitu yang mewakili keluarga terpidana itu tidak terbukti, itu Pak Pasren sama Kavi diwakili oleh kuasa hukumnya akan melapor balik, termasuk Kang Deddy juga dilaporkan. Iya, si pelapor Ibu Aminah juga termasuk kemungkinan Kang Deddy juga nih dengerin nih. Starting dari 134 ya, dari investigasi ceki-ceki wow. Play. Kapan Pak nih terakhir bertatap muka gitu ya langsung dengan Pak Pasren sendiri? Ada minggu yang lalu. Ya, ini. Kapan ini Pak? Terakhir. Ini yang kemarin semalam ya. Dan dia menyatakan ya, dalam keadaan sehat, ya kan. Kenapa dia pindah rumah? Karena merasa tidak nyaman lah. Kenapa rumah saya malam-malam diunjuk rasa lah dengan beberapa spanduk. Saya katakan kalau memang unjuk rasa ke kantor instansi, ke lapangan, bukan datangi rumah. Notabene bukan rumah penjabat gitu. Itu yang nggak boleh gitu. Kasihan. Dia lemah, ya, dia punya penyakit juga, sama dengan anaknya si Kavi. Kavi juga seorang guru, ya sampai-sampai nggak kerja, ya karena banyak yang intimidasi, sehingga dia pindah salah satu tempat yang merasa dia nyaman. Dan ini dari segi keamanan udah tanggung jawab daripada polisi, dari Polresta Cirebon. Kami segi hukum aja sebagai pendamping, sebagai advokat dan lawyernya mereka berdua. Dan kami sudah ngirim surat ke LPSK tertanggal 1 Juli. Alhamdulillah LPSK sudah asesmen berapa hari yang lalu ke Cirebon dan kami dampingi. Walaupun secara materi asesmen saya tidak ikut. Tapi dari pihak kuasa hukum menyerahkan sepenuhnya kepada asesmen, jadi bebas. Ya, Pak Kapinya di ruangan tersendiri,
pasarnya di ruangan sendiri. Hampir 4 jam saya lihat. Ya, jam 7:30 malam baru selesai dari jam 4 sore. Oke, Pak, artinya berarti Bapak juga membenarkan ya kalau Pak Pasren ini dilindungi secara hukum dari Polres Cirebon atau dari LPSK tadi untuk saat ini? Segi keamanan saya serahkan kepada aparat keamanan, ya, kepada Serse terutama ke Kasat. Secara hukum ya kami tanggung jawab, sejak tanda tangan kuasa hukum kami bertanggung jawab terhadap proses hukum. Ya, kemana aja dia dipanggil, diperiksa, secara moral harus kami dampingin. Masalah LPSK kan perlindungan saksi dan korban ini di-assessment dulu, tidak ujuk-ujuk. Ada 12 orang yang minta perlindungan saksi dan korban, ya, beberapa sudah assessment termasuk Pak Kapi dan Pasren. Oke, nah belum lama nih Pak, kemarin katanya Pak Pasren dilaporkan Kang Deddy Mulyadi ya Pak, dan keluarga terpidana di kasus Vina. Ini seperti apa Pak tanggapannya? Hak semua warga masyarakat, ya, apalagi namanya Pak Deddy politikus, katanya mencalonkan gubernur, saya juga nggak tahu. Silakan ya lapor, tapi ada konsekuensi hukumnya. Karena laporan ini nanti dihentikan dengan SP2 lid, ya, bahwa itu tidak pidana, konsekuensi hukumnya kami akan melaporkan balik. Ini belum, lidik aja belum, apalagi sidik. Kita tunggu aja LP tersebut. Ini kan baru isu aja, saya juga belum tahu siapa yang melaporkan. Apakah benar Pak Deddy, ya kan? Ya kita tunggu aja. Kata mereka ini yang melapor Pak Pasren ini, Pak Pasren ini memberikan keterangan tidak benar gitu Pak, soal kejadian pada malam itu. Sekarang saya jelaskan. Tanggal 27 itu hari Sabtu, 27 Agustus 2016, malam Minggu, ya, Pak Kapi menyatakan, ini anaknya Pak Pasren, anak ketua RT, tidak ada mereka itu tidur di rumah saya. Ya. Bapaknya ngomong, bagaimana tidur di rumah saya? Kuncinya sama saya. Ya. Mereka bilang, Kapi yang buka pintu. Kok bisa Kapi yang buka pintu? Ya, kunci sama Pasren, dan rumah itu rumah kosong. Boleh dikatakan kotor, ya kan? Nggak mungkin rumah kotor, mereka tidur di situ. Itu satu. Kedua, saatnya aku tidur di situ, ya mungkin impit-impitan bahasa Jawanya. Mungkin nggak muat. Lah yang punya rumah aja menyatakan tidak ada orang tidur di rumahnya, ke orang lain ngomong ya memaksakan. Apalagi cerita netizen, cerita dari beberapa orang apa. Ada pihak lawan mengatakan, kata ketua RW melihat mereka tidur di PRT. Saya tanya, rumah RW sama RT ini berapa sih jarak jauhnya? Hujan rintik. Kok tahu? Nah, ini fenomena ini yang tidak boleh. Kalau kita kan menjelaskan, ya, bahwa secara fakta. Ini yang aku takutkan kalau kepecah belah nih, ternyata ada serangan balik ke keluarga terpidana gitu kan, pada Ibu Aminah gitu kan selaku ibu terpidana yang mewakili gitu. Terus nggak ada dukungan dari netizen. Wah, jebol sih, jebol ya, karena mau suka nggak suka dukungan netizen juga emang power yang berpengaruh banget gitu. Iya. Tapi kalau retak ya sayang gitu. Nah, coba kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Saat momen kemarin Bang Abraham Silaban mewawancarai RT Pasren juga Kavi, ini ada momen yang dipretelin oleh intel netizen. Sayangnya karena ada keretakan aja gitu kan. Coba kalau lagi kompak-kompakin, aku yakin banyak banget yang dipretelin sama netizen kebenarannya ya. Ini satu momen yang dipretelin oleh teman-teman netizen nih ya. Ini masih respect, masih kompak, yuk kompak lagi yuk. Starting dari menit 32.08, iNews Official, ceki-ceki wow. Play. Tapi kalau yang namanya di belakang SMP 11 itu, yang di belakang showroom ya, kalau saya nggak salah ya, showroom itu TKP-nya tahu lah pasti ya, Mas Kavi ya. Paling nggak denger lah pasti orang situ tahu kan tempat perkaranya itu tuh. Memang di situ suka tempat ngumpul-ngumpul ini teman-teman ini. Nggak tahu, saya jarang main. Jarang main. Iya. Tapi tadi katanya ngumpul di warung. Ya pas ini. itu aja kejadian. Sekali itu aja. Iya. Masa iya sekali itu aja langsung tiba-tiba pulang gitu.
Itu kan Hadi kan jarak dengan rumah Anda saya udah ke sana, Pak. Hadi jarak dengan rumah Anda cuma jarak 3 rumah atau tetangga Anda betul. Bang Abraham nampak Ya, tapi jarang Tinggi. main. Jarang main. Iya, di rumah saja. Anda sudah mengatakan bahwa Anda disumpah, di bawah sumpah keterangan yang Anda sampaikan, betul ya? Iya. Anda mengatakan kejujuran ya, Mas Safi? Betul juga Iya ya, Pak? betul, saya juga Pak Pasren. iya disumpah mengatakan kejujuran. Kami dengar Pak Pasren malah waktu malam-malam sidang tertutup itu katanya sempat nggak disumpah, bener nggak itu Pak? Aku mau fokus ke yang dipreteli netizen ya. Tadi saat Kavi menjelaskan jarang main sama mereka, hanya malam itu saja gitu. Kebetulan malam itu doang gitu yang ikut nongkrong. Memang di sebelumnya mengiyakan nongkrong tapi jam 9 pulang gitu kan. Terus setelah ditanya lagi ya masalah kedekatan sering nongkrong, tempat nongkrong, mengakui jarang main di rumah aja. Tapi nih ya untungnya ini nih yang aku bilang nih kalau netizen masih kompak tuh meluncur. Ninyo. Yes. Ada hasil temuan teman-teman intel netizen gitu ya mungkin ini guna untuk membantah statementnya Kavi yang bilang jarang main sama mereka itu terpidana itu ya hanya sekali itu saja atau pada saat tanggal 27 malam kejadian gitu. Tapi ini ada teman-teman intel netizen yang berhasil menemukan jejak digital berupa foto nih saat sebelah sini ada Kavi, terus sebelahnya ini Hadi, yang nomor 3-nya nih Eko dan nomor 4 Jaya gitu. Jadi untuk orang yang berstatement jarang main tapi ada foto jejak digital ini mungkin touring jalan-jalan bisa dilihat dengan baju yang kompak gitu ya. Oke, jarang main cuma satu ini bisa editan. Oke, masih ada lagi temuan netizen meluncur. Ini nyo dari netizen ngelaporin ke Kang Ferry sama Kang Ferry di-upload nih ya. Ini ada lagi sebelah sini Kavi, di sini Jaya, di sini Hadi, di sini Eko lagi nongkrong. Untuk statement nggak pernah nongkrong hanya satu hari itu aja gitu, ibaratnya terlalu banyak jejak digital foto bersamanya. Iya, ya inilah. Tapi ini masih untung masih ada teman-teman netizen yang masih mengkorek gitu. Aku kebayang nih Nyo kalau kemarin gak retak abis itu semua dikorekin statement per statement dari hasil wawancara kemarin. Iya, orang aku aja apa ya pas waktu dengar katanya iya saya nggak pamit gitu kan, begitu pulang saya pulang aja nggak pamit sama siapa-siapa, kayak terlalu aneh nggak sih gitu. Minimal yuk duluan yuk kenapa mules mau berak iya gitu. Atau ngantuk kayak apa kayak gitu paling nggak ngomong gitu, masa iya tiba-tiba gitu. Tapi aku ngebayangin nih, makanya mohon izin sekali lagi kalau Santuy People mah aku lihat udah kompak tuh untuk teman-teman netizen yang kebetulan lewat gitu. Yuk kompak lagi, fokus lagi yuk, tolonglah. Nanggung ini teh 8 hari lagi. Aduh, ini hasil intel netizen nih. Aku ngebayang kalau kompak aja pasti bejibun hari ini FYP-nya tuh hasil cross check-annya. Kita kasih nextnya. Ninyo. Yes. Ini ada sedikit bantuan dari Bang Niko mungkin untuk teman-teman netizen biar nggak kepecah fokusnya, biar fokus ngawal PK aja ya. Di sini Bang Niko berstatement kalau Bang Rasman beneran mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman, udah Bang Niko yang pasang badan buat ngebela Hakim Eman Sulaiman. Ya biar netizen fokus ke PK aja gitu. Yuk jangan ke distrak sama A, B, C, D gini, karena upaya distraksi kanan kiri sepertinya banyak banget gitu. Ini cek wow. Karena efek dari putusan ini, menurut pandangan saya dan teman-teman saya, itu justru tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya kami harapkan. Sebenarnya saya kan orang yang mendukung dilakukan pra-peradilan supaya diuji. Maksud mereka ini, tujuan mereka ini apa, saya nggak ngerti. Tetapi ketika itu dilakukan, maka saya siap membela Hakim Eman Sulaiman. Saya akan pasang badan untuk Hakim Eman Sulaiman. Siapapun dia saya akan lawan. Itulah Bang Nikolas Kili-Kili pun mempertanyakan maksudnya apa itu. Ya kalau dari aku tangkep ya, after pra-peradilan Peggy Setiawan dinyatakan bebas itu banyak banget distraksi untuk memecah fokus netizen. Apalagi ini kan detik-detik ya 8 hari menjelang PK Saka Tatal nih gitu. Mungkin yang aku tangkap kalau misalkan fokus netizen bisa dipecah, syukur-syukur bisa dibentrokin gitu ibaratnya. Jadi pengawalannya nggak maksimal. Makanya ini kan kemarin sempat juga, waduh harus ngawal juga
Hakim Eman Sulaiman nih yang katanya dilaporkan segala macam gitu. Sama Bang Niko udah dipasang badan, ibaratnya bahasa kasarnya aku tangkap ya. Udah teman-teman netizen fokus aja ke PK ya untuk Hakim Eman Sulaiman. Ini gue yang ngawal nih, gue yang pasang badan nih, aman tuh. Jadi netizen bisa ngilangin fokusnya dulu nih. Fokus ke ini aja, ke PK aja gitu. Ya, teman-teman netizen mohon ya, tolonglah please, ini mah please. Fokus lagi yuk, balik lagi fokus lagi 8 hari menjelang PK Saka Tatal. Kita kasih nextnya Nyo. Just. Nih Nyo. Yes. Lastnya nih ada highlight dari channel Kang Deddy saat pemilik warung di depan pencucian mobil itu menjelaskan bahwa Aep punya kedekatan dengan salah satu salah apalah ini pokoknya ceki-ceki wow. Play. Aep di situ kan punya pencucian mobil, suka nyuci mobil. Kira-kira Aep banyak teman nggak yang suka nyuci mobil di situ? Ada sih. Kenalan. Ada. Artinya misalnya pegawai Pemda, tentara, polisi, jaksa, hakim, atau pegawai swasta yang kira-kira Aep akhirnya dikenal, berlangganan, dekat. Ada. Adanya gimana? Polisi. Aep deket apa hanya sekedar nyuci mobil di situ? Jadi begini Pak, kalau dibilang buser ya. Nah, dari dia dulu, satuannya busernya unit apa? Unit narkoba. Unit narkoba. Jadi Aep itu dekat dengan anggota polisi, ya kan, satuan unit narkoba. Oke. Dari mana Bapak tahu bahwa dia anggota unit narkoba? Dia kan sering minum tuh Bapak tuh. Siapa? Itu tuh. Polisi itu? Ya. Sering minum di mana? Di saya beli. Minumnya ya, minum beralkohol, minum es. Kopi gitu. Oh, minum. Bapak tahu dari mana dia? Dia cerita bahwa dia anggota satuan unit narkoba. Enggak, memang saya tahu. Karena dia nggak jauh dari Saladara tempatnya. Maksudnya? Daerah Majasem dekat. Dia terkenal lah orang itu. Saladara itu apa? Jalan Saladara itu kampung Saladara yang kita anak-anak yang ditangkap tuh. Oh, maksudnya dia suka di Saladara? Enggak, dia tinggal di Majasem di Nuansa. Dia orang Majasem. Ya kan anggota unit satuan narkoba ini orang Majasem. Ya. Dia langganan ke Aep. Tinggalnya di Majasem. Bapak tahu nggak dia tinggal di mana? Kalau saya suatu saat tunjukin foto, Bapak tahu nggak wajahnya? Ingat? Tahu, masih ingat. Masih ingat. Kalau saya cari data satuan unit narkoba Cirebon pada tahun 2016. Bapak saya liatin fotonya, Bapak pasti kenal. Nah, oke. Jadi Aep orang itu suka makan di tempat Bapak. Yang mana? Yang polisi itu. Polisi nggak makan sih nggak Pak. Suka minum. Kalau cuci motor, dia mampir minum dulu. Dia pakai motor, pakai mobil? Motor Pak. Oh, suka nyuci motor. Dia cuci motor ke Aep, dia pulang bawa motornya Aep. Nah, motornya dicuci di tempat Aep, dia tinggalin motornya dicuci, dia pakai motornya Aep pulang. Nanti kalau selesai. Oh, berarti sudah dekat dong kalau gitu? Iya, makanya. Kalau sudah selesai, dia anterin ke sana, diambil motornya Aep. Oh, Aep itu punya hubungan dekat, hubungan emosi karena langganan nyuci motor dengan anggota Sat Narkoba itu. Cuman Bapak nggak tahu namanya? Tahu. Namanya? Tahu. Bapak tahu namanya ya? Tahu. Oke. Nanti bisikin ke saya namanya. Nggak usah disebutin sekarang. Nah, terus kemudian anggota satuan polisi, satuan narkoba itu kedekatannya diantaranya kalau nyuci motornya ditinggalin, dia pakai motor Aep, nanti Aep ke rumah dia nganterin motor yang sudah dicuci, akhirnya balik lagi. Ya, bawa motor Aep lagi. Kedekatan itu kira-kira tahun berapa? Ya, saya tahu sih sebelumnya kejadian Aep di ini Pak. Jadi Bukan, digerebek sama anak-anak tuh, sama Pak RW tuh. Oh, sebelum kejadian digerebek itu sama Pak RW dan ada RT Pasren di situ, sudah dekat. Sudah dekat. Oh, jadi Bapak tahu ya, sudah dekat. Tahu. Jadi sudah punya hubungan dong ya? Ya kurang tahu kalau hubungan sih Pak. Tapi enggak, dia punya hubungan dong Pak. Hubungannya adalah kalau cuci motornya ditinggalin, pakai motor Aep ke rumahnya, kemudian ini diantar, itu kan hubungan. Oh ya.
Hubungannya adalah nggak tahu itu di situ hubungan antara pelanggan dengan pegawai cucian. Kan sederhana. Tahu. Nah, kemudian sampai penggerbekan ada bawa cewek itu dia dekat. Sebelum penggerbekan cewek dia sudah dekat. Sudah dekat. Nah, bahkan waktu rekonstruksi juga masih buka itu. Apa yang buka? Masih buka cuci motor. Waktu rekonstruksi anak-anak. Iya, masih. Nah, jadi dekat dengan itu. Waktu penangkapan, apakah anggota itu ikut menangkap? Ikut, saya tahu. Malah saya tanya, Pak ada apa? Udah diem aja beh. Itu. Jadi waktu penangkapan anggota itu ada. Ada. Jadi kalau begitu, gitu kan, AF itu diminta informasi atau memberikan informasi? Kurang tahu Pak, kalau begitu sih. Kurang tahu saya kalau masalah itu. Oke. Kurang tahu ya, kurang tahu. Cuman AF itu sudah punya kedekatan sejak lama dengan anggota satuan narkoba yang namanya nanti Bapak ceritain ke saya, tidak diposting. Oh gitu ya. Waktu penangkap. Tapi yang namanya netizen, sebenarnya kalau nonton fullnya nih ya Santuy People, itu ada diinfoin inisial G. Inisial G ya, nggak di-mention hanya inisial G. Cuman yang namanya netizen tuh jiwa intelnya tuh memang jos. Bisa dibaca dari komentar dari user aja. Ini ya, tuh namanya ada di dalam BAP atas nama inisial G. Dikasih clue inisial G, terus bapaknya bilang pada saat penangkapan ikut kata itu. Yang main netizen dikorek. Inilah yang aku pengen tuh kalau netizen kompak tuh. Jadi kayak sepowerful ini loh kekompakan netizen tuh. Makanya agak disayangkan kalau kepecah belah. Ini berapa kali aku inget ini, fokus jangan sampai kepecah, fokus please. Ini mah please netizen. Netizen intel netizennya jadi kepecah juga jadinya ya Mang. Ada yang fokus ke sana, ke sini, ke sono, ke situ itu. Tolonglah ya. Yuk, jadi yuk 8 hari lagi yuk kompak lagi yuk. Kompak jadi, lagi, fokus lagi gitu. Biar beres semuanya ya. Kita satu-satu dulu nih gitu kan sesuai runut aja gitu ya. Urutan. Buat yang misalnya nggak terima masih penasaran sama PG Cianjur, oke, keep dulu nanti beres PK itu dikabulkan misalkan ya, aminnya ya, semoga dikabulkan. Diulangi dari nol tapi di take over sama Mabes dari awal baru dah tuh push lagi dah tuh si PG Cianjur, terserah lah ya, tapi jangan sampai kepecah fokus netizen ya. Oke, netizen please mohon maaf habis yuk. Nggak ada super thanks yang dibacakan hari ini, jadi kita langsung closing aja. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang, Abu yang masih bobo, Pakun yang juga bobo juga. Dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.